Hai semuanya, welcome. Ini Adara, skincare yang aku pakai selama 1 bulan kemarin, and I love it so much. Kualitasnya bener-bener bagus banget, I'm super impressed. Kalian bakal kaget banget kalau misalnya kalian tahu harga dari produk yang kualitasnya sebagus ini. Untuk face washnya harganya cuma 50 ribuan, dan ini adalah face wash yang aku kira harganya itu 100 ribuan. Karena kalau kalian lihat ingredientsnya, look at the ingredients guys. Ini ingredientsnya bener-bener gak main-main. Pas aku lihat ingredientsnya, aku tuh merasa ini kayaknya harganya bakal 150 ribuan. But no, harganya bahkan cuma 50 ribuan. It's mind blowing. Terus yang bikin produk-produk Adara PMS ini makin worth it, aku udah pakai selama sebulanan. Isinya tuh masih relatif banyak gitu loh guys. Aku rasa rangkaian ini bisa dipakai sampai 2 bulan, jadi harganya terjangkau tapi isinya banyak. That's why ini super duper worth it. Kita udah review dari segi kuantitasnya, terus sekarang kita akan bahas dari segi kualitasnya. Sebelum aku jelasin soal produknya, aku pengen kasih lihat kalian progresnya di kulit aku dulu, biar kalian tambah keracun. Ini aku pakai dari pertengahan Maret sampai aku ngerekam video ini. That's why udah 30 hari lebih ya. Progresnya kelihatan banget kalau dari aku yang merasakan sendiri, terutama di bagian dahi sini ya. Biasanya aku tuh gampang banget jerawatan atau beruntusan di bagian sini, dan setelah aku pakai Adara PMS ini, aku tuh merasa kulit aku jadi jarang jerawatan. Sekalinya ada jerawat pun, jerawatnya itu gampang banget ke heal-nya, dan komedo jadi susah banget kayak masuknya gitu loh. Komedo aku itu pertumbuhannya nggak secepat biasanya. Of course aku masih punya komedo karena pasti pori-pori itu kesumbat, tapi jumlah komedo yang aku rasakan selama sebulan kemarin itu jauh berkurang ketimbang bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi ini memang ngaruh untuk kayak pembersihan pori-pori kita, untuk kontrol minyak kita. Terus buat kalian yang acne prone kayak aku, Adara PMS series ini bisa buat ngontrol pertumbuhan jerawat gitu loh. Jadi kalaupun ada jerawat tuh jerawatnya nggak yang terlalu ganas atau yang susah dihilangin gitu. Aku merasa selama sebulanan kemarin itu, meskipun aku ada beberapa jerawat, itu effortless banget buat hilangnya. Nah, dari tadi aku tuh bahas progres kulit aku spesifik di jerawat, komedo, dan juga kayak beruntus, minyak gitu. Karena kalau kalian lihat series ini, Adara PMS series, kalian ngeh nggak? Ada kalimat atau kata yang sering banget kita dengar sebagai perempuan. Yap, it's PMS. Jadi PMS itu singkatan dari premenstrual syndrome, dimana itu adalah sindrom atau gejala-gejala yang kita alami sebelum kita menstruasi. Kalian mungkin notice kalau sebelum kita mens, biasanya kulit kita itu tiba-tiba ada jerawatnya, tiba-tiba jadi minyakan banget, tiba-tiba jadi kusem, jadi kotor. Emang saat kita PMS itu hormon kita lagi berubah secara drastis. That's why kulit kita juga menyesuaikan dengan hormon tersebut. Kulit kita jadi banyak perubahan, kayak ada jerawatnya, minyaknya tiba-tiba jadi banyak. Jadi menurut aku ini satu konsep yang unik banget. Adara PMS series ini adalah series skincare yang diformulasikan khusus atau spesifik untuk kita yang lagi mengalami PMS. Nah, PMS di sini selain untuk singkatan dari premenstrual syndrome, tapi juga untuk kandungan-kandungan utama dalam produknya sendiri. Jadi P-nya itu untuk panthenol, M-nya itu untuk mugwort extract, S-nya itu untuk salicylic acid. Terus di moisturizer-nya ada tambahan ceramide. Ceramide dalam moisturizer itu bagus banget. Aku saranin kalian buat cari moisturizer dengan kandungan ceramide. Ceramide itu tuh kayak satu bahan magic yang bisa membantu kulit kalian itu lebih kuat, lebih tahan banting. Jadi masalah-masalah kulit kayak iritasi, kulit kering, jerawat itu tuh jadi lebih susah muncul gitu. Selain aku pakai PMS seriesnya, kemarin aku pakai Noni Glow Concentrate ini, dia tuh kayak oil blend gitu. Kita akan bahas juga Noni Glow Concentrate ini di akhir, tapi sekarang kita akan bahas satu-satu soal PMS seriesnya. The face wash, Adara PMS series Stay Clear Enzyme Wash. How do I start? I really like this face wash. Yang bikin aku super terkesima banget itu pertama dari komposisinya, dan ini adalah komposisi-komposisi yang semuanya itu bagus untuk kulit, yang kebetulan semuanya juga cocok di kulit aku. Aku tuh pakainya pertama tanpa banyak mikir gitu loh guys, karena pas aku lihat, wah ini ada salicylic acidnya, kayaknya ini bagus kalau misalnya aku pakai pas aku jerawatan. Dan pas aku pakai, ternyata ini tuh bantu banget. Meskipun ini cuma face wash yang kalau misalnya kita pakai itu nanti dibilas hilang, tapi ini beneran bantu banget untuk merawat kulit aku biar jerawatnya itu nggak makin banyak, jerawat juga jadi cepet hilang. Dan yang paling aku rasain dari face wash ini, dia itu nggak bikin wajah ketarik, tapi at the same time dia juga mengontrol produksi minyak dan sebum aku. Jadi ini tuh bener-bener enak banget kalau misalnya dipakai di pagi hari sebelum kalian beraktivitas gitu, karena pas pakai face wash ini, selama seharian itu wajah aku nggak terlalu berminyak kayak sebelum aku pakai face wash ini. That's why aku bener-bener rekomendasiin ini buat kalian yang kulitnya acne prone, apalagi kalau misalnya kalian kulitnya itu berminyak parah. Get this one, trust me, ini bagus banget. Terus untuk tekstur dan konsistensinya sendiri, I'm sure you guys will love it. Konsistensinya itu berupa gel. Nah, seperti itu. Tada! Enak banget pokoknya kalau misalnya untuk dibusakan ke wajah. Busanya termasuk standar, nggak yang banyak banget, tapi juga nggak yang susah untuk keluar. Standar-standar aja gitu loh. Terus dibilasnya juga dia enak banget, nggak yang meninggalkan kesan licin atau yang susah banget dibilas sampai kita harus pakai banyak air. Nggak, ini nggak kayak gitu. Jadi experience pakainya menurut aku sangat nyaman dan enak banget. Terus kalian yang kulitnya sensitif, jangan khawatir karena ini paraben free, SLS dan SLS free. Aku sekarang menghindari banget sabun cuci muka yang ada SLS-nya karena itu bisa mengiritasi kulit. I'm so glad ini udah nggak ada SLS dan SLES-nya. Alcohol free, fragrance
fragrance free dan juga mineral oil free. FYI, aku tuh benci banget sama mineral oil. Kulit aku tuh kalau kena mineral oil langsung break out banget. That's why I'm so glad aku menemukan skincare yang harganya terjangkau kayak gini tapi bener-bener free dari bahan-bahan yang memang gak cocok sama kulit aku gitu loh. Nah, untuk clarifying tonernya, dia tuh masuknya kayak exfoliating toner. Jadi aku saranin kalian gak pakai setiap hari gitu, maybe 2 atau 3 hari sekali. Aku bakal kasih tahu kalian ini adalah exfo toner paling lembab yang pernah aku pakai. Biasanya exfo toner is exfo toner, jadi dia tuh memang membersihkan kulit kita tapi nggak ngasih kesan lembab yang berlebihan gitu. Nah, Adara PMS Clarifying Toner ini bener-bener lembab banget. Ini tuh bener-bener tipe lembab kayak hydrating toner. Jadi aku rasa ini bakal bagus banget di kalian yang kulitnya kering atau kalian yang prefer exfoliating toner yang super melembabkan kayak hydrating toner. Untuk aku personally, karena aku nggak biasa pakai clarifying toner atau exfoliating toner dengan tekstur selembab ini, jadi aku butuh beberapa hari untuk adjust sama toner ini. Karena biasanya aku kalau pakai exfoliating toner, aku tuh selalu pakai hydrating toner setelahnya. Tapi untuk kasus Adara clarifying toner ini, kalau aku pakai hydrating toner setelahnya, aku merasa kulit aku itu bakal terlalu lembab. That's why pas pertama kali aku pakai, aku tuh kayak, is this good for me? Akhirnya aku coba pakai clarifying toner ini tanpa hydrating toner setelahnya, dan jadi oke-oke aja. Jadi ini bakal cocok buat kalian yang kulitnya cenderung kering, atau kalau kalian yang kulitnya oily, kalian bisa coba pakai ini tanpa pakai hydrating toner setelahnya. Jadi bisa langsung pakai pelembab setelahnya gitu loh, nggak usah pakai hydrating toner lagi. Jatuhnya jadi lebih hemat gak sih? Clarifying tonernya sendiri dia juga nggak ada paraben, nggak ada fragrance, nggak ada mineral oil. Selain panthenol, mugwort, sama salicylic acid, dia juga ada mandelic acid 2%, ada hydrolyzed algin dan zinc sulfate. Ceramide pudding moisturizer, ini yang paling aku excited buat bahas. Oke, kalian bisa lihat di sini kemasannya sangat lucu, dan kalau kalian lihat dalamnya lagi ini jauh lebih lucu. Jadi dalamnya itu kayak puding, bener-bener kayak puding, kayak panna cotta. Kalau misalnya kalian pernah makan panna cotta gitu kan, dia kayak jiggly gitu. Ini teksturnya mirip banget sama itu. Kita dapat spatula kecil, dan aku harap kalian jangan menghilangkan spatula ini karena ini esensial banget buat ngambil moisturizer di dalamnya. Sedikit insight dari aku yang sering ngulik moisturizer, tekstur-tekstur puding kayak gini tuh jarang banget aku temuin di brand yang harganya lumayan terjangkau. Karena biasanya tekstur-tekstur puding gini aku temuin di brand-brand yang lumayan mahal harganya. Kayak brand-brand dari Jepang gitu yang harganya bisa sampai ratusan ribu sampai jutaan. Makanya pas aku tahu kalau Adara PMS ini punya tekstur puding, aku tuh jadi kayak wow. Dan tekstur puding kayak gini tuh menarik banget. Kalau misalnya kalian ambil, dia kan bakal kayak bekas diambil gitu ya. Kayak kita makan puding, kalau kita sendokin dia kan ada bekasnya. Tapi kalau kalian diemin, nanti pas kalian buka lagi kemasannya, tekstur atasnya tuh bakal rata lagi. Jadi dia tuh bakal kembali ke tekstur semula kayak pudingnya itu. Jadi memang unik banget, nggak peduli kalian ambil dengan sebarbar apapun, dia bakal kembali ke tekstur yang kayak gitu. Terus untuk teksturnya sendiri, kalau misalnya dipakai di atas kulit kayak gini, super duper adem, aku suka banget. Kalau kalian beli dan kalian suka, kalian harus tag aku, karena aku tuh suka banget sama moisturizer ini. Nah, kayak gini teksturnya di atas kulit, dia memang masih kelihatan kayak padat gitu, tapi kalau udah di blend, dia itu langsung kayak burst of water gitu, langsung pecah gitu, kayak bener-bener menjadi air gitu. Enak banget. Nah, enak banget. Kayak kalian aplikasiin moisturizer gel aja biasa gitu loh. Tapi karena teksturnya yang pertamanya padat kayak puding, ini bikin experience pas kita pakainya jadi lebih enak dan sensasinya jadi kayak lebih-lebih gitu. Enak banget. I feel like this moisturizer so much. Langsung kelihatan wajah kita itu kayak puding gitu kelihatannya, kenyal dan kelihatan lembab, bouncy gitu. Beda sama yang aku belum pakai sebelah sini. Nah, tapi ada sedikit notes aku buat kalian. Emang ini teksturnya enak banget dan bikin kita pengen pakai lebih banyak, bikin pengen pakai terus. Tapi aku saranin kalian pakai secukupnya aja. Karena meskipun ini dia jatuhnya jadi ringan banget di atas kulit, dia tuh bener-bener kayak ngisi skin barrier kita, bener-bener ngasih nutrisi gitu. Jadi pakainya jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan di kulit yang kayak aku yang berminyak dan acne prone, somehow dia itu jadi agak berat dan malah bisa nge-trigger produksi minyak gitu. Jadi pakailah moisturizer secukupnya, jangan maruk. Kalau misalnya kalian pakai sesuai takaran, biasa aja, nggak kebanyakan. Ini bakal bagus banget, ini bakal mengurangi produksi minyak kalian, bakal bikin jerawat-jerawat cepet kempes, dan juga komedo-komedo jadi nggak terlalu banyak gitu. Efeknya bagus banget di kulit. Terus mungkin kalian bakal ada yang nanya, ini namanya PMS, apakah harus dipakai pas lagi PMS aja? Jawabannya tidak sama sekali, karena meskipun ini formulasinya itu sangat efektif buat kita yang lagi PMS, buat mengurangi kayak gejala-gejala atau efek-efek negatif pas kita PMS, ini bisa dipakai kapanpun kalian mau. Kayak aku pakai sebulanan, aku nggak mungkin PMS sebulan kan, aku pakai sebulan dan itu benar-benar ngebantu banget kulit aku biar lebih sehat dan lebih bersih. Ini juga bisa dipakai kalian yang masih remaja atau kalian yang cowok sekalipun nggak apa-apa. Meskipun kalian nggak PMS, kalian bisa pakai. Ini bisa dipakai siapa
aja, kapan aja. Jadi nggak harus pas PMS. Ingat ya, nggak harus pas PMS. Jadi bisa siapa aja, kapan aja. Sesuai janji aku di awal, aku pengen bahas sedikit soal Noni Glow Concentrate. Ini tuh dia oil blend gitu. Blendingannya lumayan banyak sih. Ada rosehip oil, sea buckthorn oil, jasmine flower, peony flower, Japanese cherry flower, neroli flower, lavender flower, elder flower, rose flower. Banyak banget ya bun. Nah, aku pribadi nggak pakai ini setiap saat, nggak pakai setiap hari juga. Kenapa? Karena di dalam Noni Glow Concentrate ini ada kandungan rosehip oil, dan kulit aku itu pas lagi jerawatan dia nggak bisa menerima kandungan rosehip oil. Tapi kalau misalnya beres jerawatan dan lagi ada bekasnya, rosehip oil itu bantu banget buat bikin jerawatnya lebih pudar dan nggak terlalu berbekas gitu loh. Kalian pernah nggak sih kalau misalnya jerawatan terus jerawatnya itu bener-bener berbekas banget sampai susah banget dihilanginnya, harus berbulan-bulan? Nah, kalau misalnya pakai Noni Glow Concentrate ini pas kalian baru banget beres jerawatan nih, pas lagi ada tanda-tanda mau ada bekasnya, ini bakal ngebantu bekasnya itu buat nggak terlalu tebel, jadi lebih gampang dihilanginnya gitu. Nah, di aku dia fungsinya kayak gitu. Jadi dia bukan yang aku pakai pas aku lagi jerawatan atau pas aku lagi breakout, karena rosehip oil bisa bikin breakout aku tambah parah kalau aku pakai pas lagi ada jerawatnya. Nah, kalau misalnya kalian profile skinnya sama kayak aku, kalian bisa pakai Noni Glow Concentrate ini di pas jerawatnya itu udah kempes dan saat-saat si jerawatnya itu tuh lagi membentuk PIE atau PIH. Ini bantu buat bikin bekas jerawat atau PIE PIH-nya itu jadi nggak terlalu tebel, lebih gampang dihilangin. Memang kalau lihat dari klaimnya sendiri untuk oil blend Noni Glow Concentrate ini, dia memang fungsi utamanya untuk mencerahkan, untuk membuat kulit kita lebih glowing. Jadi kalian bisa ikutin cara aku pakai kayak gitu, dipakai pas jerawatnya udah kempes. Nah, aku pakainya biasanya kadang aku tetesin langsung di wajah atau aku blend langsung tanpa aku tambahin apa-apa. Tapi kalau aku ngerasa kulit aku lagi kayak nggak mau terlalu banyak minyaknya, aku biasanya campur sama ceramide pudding ini. Dicampur aja terus kalian blend, itu bakal bikin si oil blendnya itu konsistensinya nggak terlalu oily dan gampang meresap karena ada tambahan dari tekstur pudding moisturizernya. Aku suka banget kalau misalnya pakainya kayak gitu. Hasilnya itu langsung jadi glowing, wajah aku langsung kerasa instant glow. Atau kalau kalian mau lebih ekstra lagi, kalian bisa campur ini ke dalam foundation atau BB cream kalian. Terutama kalau misalnya kalian punya foundation atau BB cream susah banget nyatu sama kulit, kayak terlihat terlalu matte, terlalu dempul, kalian bisa tambahin ini. Yakin pasti itu jadi lebih gampang di blendnya, lebih seamless kelihatannya, lebih nambah hydration juga di kulit. Untuk teksturnya sendiri dia seperti minyak sih ya kebanyakan, tapi bukan minyak yang berat banget gitu. Ini minyak yang lumayan ringan menurut aku. Dan untuk ukuran minyak ini juga terserap ke dalam kulitnya enak banget dan gampang gitu loh. Meskipun kalau misalnya kalian baru apply, ini bakal masih ada kayak tekstur-tekstur minyaknya gitu, tapi kalian tunggu aja beberapa saat, nanti dia bakal meresap secara sempurna ke dalam kulit. Nah, ini untuk progres atau pemakaian Noni Glow-nya. Untuk bekas-bekas jerawat, dia menurut aku memudarkan sedikit karena aku baru pakai 1 bulan, dan menurut pengalaman aku kalau bekas jerawat itu minimal 2 bulan sampai 3 bulan baru dia bisa kelihatan dia tuh pudar banget. Tapi menurut aku kalau aku lihat aslinya kayak gini, dia udah bener-bener membantu banget untuk pembersihan bekas-bekas jerawatnya gitu loh. Terus untuk bikin wajah glowing, of course kalian bisa lihat itu wajah aku langsung kerasa lebih memancarkan cahaya, lebih pancak-pancak pinanen, lebih glowing, lebih kelihatan enak aja dilihatnya, lebih healthy. Nah, jadi segitu review aku untuk Adara PMS Series dan Noni Glow Concentrate. I love it so much. Adara ini kayaknya salah satu brand yang benar-benar bakal aku hype terus, biar lebih banyak orang pakai, biar lebih banyak orang yang tahu. Karena memang dia punya kualitas ada banget, tapi harganya menurut aku sangat-sangat reasonable, termasuk terjangkau untuk persaingan brand lokal saat ini. Oke, segitu dulu untuk cuap-cuap hari ini. Semoga terbantu, semoga kalian suka sama reviewnya, semoga teracun juga. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video. Bye!